Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini kita akan praktikum mengenai sistem perkemihan ya. Jadi sistem perkemihan di sini atau sering kita sebut dengan sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang digunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian-bagian dari sistem urinaria atau perkemihan ini yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3. Melekat langsung pada dinding belakang abdomen, bentuk ginjal seperti biji kacang. Jumlahnya ada 2 buah kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Fungsi ginjal yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari ureum protein. Setelah ginjal, yang kedua organ yang terlibat dalam sistem perkemihan yaitu ureter. Terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke dinding kemih atau vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Yang ketiga, vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul, berbentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot-otot yang kuat berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis medius. Selanjutnya, uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pria, pada laki-laki uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostatia, membranosa, dan cavernosa. Untuk uretra pada wanita, terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis sebelah luar, lapiosans spongiosa merupakan plexus dari vena-vena dan lapisan mukosa sebelah dalam. Demikian untuk organ-organ yang terlibat dalam sistem urinaria. Selanjutnya adalah, kan tadi kita sudah belajar bahwa ginjal itu produknya adalah untuk menghasilkan urin ya. Nah sekarang proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Nah dari katanya filtrasi, filter, berarti apa? Saring ya. Berarti filtrasi ini merupakan proses penyaringan darah yang terjadi di mana? Di glomerulus. Oh iya, tadi belum dijelaskan ya. Jadi kan kalau satu neuron itu terdiri dari satu kapiler, dari satu kapilar dan satu tubular. Dari satu kapilar ini nih, segini itu dinamakan dengan badan Malpighi ya. Di mana di badan Malpighi ini terdiri dari glomerulus. Nah, glomerulus ini yang ada di dalamnya dan ini yang melapisnya adalah kapsula Bowman ya. Nah, filtrasi ini tadi apa? Proses penyaringan darah, tempatnya itu di glomerulus. Adapun produknya itu urin primer. Nah, gini ya. Jadi, membran kapiler pada glomerulus ini lebih permeabel dibandingkan kapiler lain dalam tubuh ya, sehingga filtrasi akan berjalan dengan cepat. Selain itu, tekanan darah dalam glomerulus ini
lebih tinggi ya, sehingga terjadilah proses penyaringan. Ya, adapun yang disaringnya itu adalah glukosa, asam amino, urea, garam, ion-ion natrium, bikarbonat, kalium, dan klorida. Ya, nantinya pokoknya di sini tuh nanti molekul-molekul tersebut tuh akan didesak biar masuk ke sini, ke lumen tubulus contortus proximal. Ya. Nah, di sini tuh. Nah, adapun produk dari filtrasi ini nanti akan menghasilkan urin primer. Oh, dan satu lagi, bahwa sel darah merah dan protein itu tidak akan terfilter di glomerulus. Kenapa? Contohnya deh, protein. Karena protein ini molekulnya lebih besar, akhirnya dia tertahan di sini dan tidak tersaring ke sini ya. Lalu tahapan yang kedua adalah reabsorpsi. Nah, dari katanya ini ada re dan absorb. Di mana absorb ini merupakan penyaringan dan re ini kembali. Berarti reabsorpsi ini adalah proses penyaringan kembali. Ya, nah, tempatnya itu di tubulus contortus proximal atau TKP. Ya. Nah, jadi kan tadi urin primer filtrat glomerulus yang dihasilkan dari tahap filtrasi ini nanti akan maju menuju lumen tubulus ya, dimana yang pertama adalah ke tubulus contortus proximal, dan di sini nanti akan terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang disaring itu apa aja? Yang diserap itu apa aja? Yaitu seperti air, glukosa, asam amino, vitamin, dan berbagai jenis ion. Nah, jadi ini tuh masih dibutuhkan oleh tubuh, jadi harus diserap kembali. Nah, di dalam TKP juga di sini tuh terdapat ada mikrofili, ya. Nah, adapun produk dari reabsorpsi ini adalah menghasilkan urin sekunder, ya. Nah, fungsi dari reabsorpsi ini sebenarnya untuk mempertahankan komposisi air serta garam dalam cairan tubuh, ya. Nah, jadi yang nantinya akan diteruskan di sini kan tadi ini sebagian air, ada air, glukosa, asam amino, vitamin, dan berbagai jenis ion akan diserap lagi. Nah, lalu yang akan dibuat menjadi urin apa dong? Tadi kan sebenarnya ada urea, terus ada garam-garam, ya. Dan nantinya akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, ya. Nah, volume urin sekunder ini sebenarnya lebih sedikit daripada urin primer. Nah, itu ya. Nah, lalu dari tubulus contortus proximal nanti akan dilanjutkan ke lengkung Henle ya. Nah, di mana di lengkung Henle ini akan terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang masih berguna ya, terutama ion-ion natrium. Nah, gitu ya. Nah, proses selanjutnya ya, tahapan yang ketiga yaitu augmentasi atau penambahan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Berarti di tahapan augmentasi ini sudah tidak ada lagi zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi semuanya harus dibuang yang sudah tidak berguna. Nah, adapun tempatnya itu adalah di tubulus, maaf itu harusnya di sini nih. Harusnya di tubulus contortus distal ya tempatnya itu, atau di TKD. Nah, di sini sehingga nanti produknya akan menghasilkan urin sesungguhnya, di mana urin sesungguhnya ini nanti ada air, urea, garam-garam, ada NaCl dan lain-lain. Nah, nanti urin sesungguhnya ini atau urin yang sering kita keluarkan ya, jadi itu memang sudah dalam bentuk sesungguhnya. Jadi kan kalau tadi urin primer itu dia bentuknya masih berupa darah ya. Sedangkan kalau di augmentasi ini sudah terbentuk urin sesungguhnya. Nah, urin-urin ini nanti akan dilanjutkan ke tubulus collectivus. Nah, kolektif berarti dikumpulkan ya urin-urin tersebut di tubulus collectivus. Nah, urin-urin tersebut nah di tubulus collectivus ini nanti akan terkumpul lagi di pelvis ya. Nanti di pelvis akan disalurkan lagi ke tubulus, ke
ureter. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, lihat di sini ya kan. Nah, nanti ini kan ureter ya. Nah, ureter ini adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih, atau nama latinnya adalah vesica urinaria. Ya, ingat jangan ketukar antara ureter dan uretra. Kalau ureter itu yang menghubungkan ginjal, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih, sedangkan uretra ini nih dari kantung kemih. Nah, ini. Nah, ini. Kalau uretra itu dari kantung kemih ke lubang pembuangan ya. Nah, di sini ada kantung kemih. Nah, nanti urin yang sudah dikeluarkan dari ginjal nih akan masuk ke kantung kemih. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari urin. Nah, ya, jadi urin itu sebelum masuk ke karakteristik, komposisinya itu terdiri dari 96% air. 2,5%-nya urea dan 1,5%-nya adalah zat-zat lain ya. Nah, zat lain itu seperti zat warna empedu, garam-garam mineral, serta kelebihan vitamin ya. Nah, untuk melihat karakteristik dari urin, yang pertama dilihat dari warnanya. Jadi, kalau misalnya urin yang encer, warnanya itu akan kuning pucat. Sedangkan urin yang pekat akan urin yang kental akan berwarna kuning pekat. Nah, kalau misalnya urin yang segar biasanya itu jernih ya, dan akan menjadi keruh jika didiamkan. Nah, yang kedua adalah bau. Jadi memang kalau urin ini mempunyai bau yang sangat khas ya, bau-bau pesing gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan lebih cenderung baunya itu amonia ya jika didiamkan. Tapi bau dari urin ini juga memang dipengaruhi oleh diet makanan. Jadi makanan yang kita makan juga itu berpengaruh ya terhadap bau daripada urin. Terus yang ketiga adalah pH. Nah, pH urin itu bervariasi antara 4,8 sampai dengan 7,5. Ya. Nah, yang terakhir adalah ada yang dinamakan dengan ADH. Ya. Apa yang dimaksud dengan ADH? ADH ini merupakan hormon antidiuretik ya. Nah, hormon ADH ini dihasilkan di dalam hipotalamus otak ya dan akan disimpan di dalam kelenjar pituitari posterior. Nah, biar paham tentang ADH, misal kayak gini deh. Ketika kalian banyak memakan makanan yang asin, atau misalnya banyak kehilangan air karena berkeringat, nah sebagai respon tersebut akan terjadi peningkatan osmolaritas ya, akan terjadi peningkatan osmolaritas. Lalu akan lebih banyak juga ADH yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Ya, jadi ADH ini akan menyebabkan perubahan yang menjadikan epitelium lebih permeabel terhadap air, sehingga peningkatan reabsorpsi air ini yang dihasilkan akan memekatkan urin, mengurangi volume urin dan menurunkan osmolaritas darah kembali ke arah titik. Jadi intinya gini, ketika kita banyak makan yang asin-asin, ADH ini sangat berperan terhadap kenapa urin kita bisa menjadi pekat, terus kenapa urin kita menjadi sedikit gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya urin kita banyak itu berarti sebaliknya. Jadi ada peran dari ADH.